Namanya apa tadi, Pak? Insalata caprese. Insalata caprese, insalata caprese, insalata caprese, hanya di Yogyakarta. Iwak lele, iwak wader. Hai subscriber, kali ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Profesor Laksono. Beliau adalah ahli ketahanan pangan dari Antropologi Universitas Gadjah Mada. Kita kali ini bukannya ingin ngobrol serius tentang ketahanan pangan ya, tapi tentang perkejuan, karena beliau adalah master, ahlinya ahli tentang keju yang berada di belakang gawang Francis Pizza. Tidak lupa bunga telasih, bunga kenanga. Terima kasih atas subscribe-nya. Mari kita ikuti perbincangan kita. Insalata caprese. Kejunya namanya Fior di latte atau bunga susu. Ini lebih enak dari tahu. Tahu tidak segurih ini kan persis tahu. Ya ini mirip-mirip tahu juga. Iya, memang tahu, tapi bahannya susu. Kalau tahu kan bahannya kedelai, susu kedelai. Susu kedelai, ini susu sapi. Ini kan prinsipnya ya. Keju itu diasamkan biar terpecah. Susu itu diasamkan supaya terpecah. Antara curd itu kasein bahan kerasnya, bagian yang keras, zat kerasnya dari susu warna putih ini, dengan zat cairnya yang disebut whey, warnanya bening kuning. Ini dipecah dengan asam pengasaman. Dipisah pengasamannya itu bisa pakai jeruk nipis, bisa pakai asam. Citric acid ya, pakai asam, bisa pakai cuka dapur. Nah, kalau sekarang saya sudah tidak pakai ini semua, saya pakai whey yang lama, whey yang saya asamkan. Jadi whey yang kemarin atau kemarin dulu saya masukkan terus nanti mecah. Itu baru mecah. Setelah mecah kan harus digumpalkan. Nah, penggumpalan itu disebut koagulasi. Ini bahasa kimianya kan aku ya, ngocok-ngocok. Kayak tahu itu ya. Nah, untuk mengkoagulasikan itu dikasih enzim. Enzimnya itu disebut rennet. Ya rennet lah gitu ya. Rennet yang asli diambil dari lambung pedet yang belum apa dari pedet lah. Udah lahir. Iya, sudah lahir. Dia dari pedet yang masih kecil lah. Itu yang asli rennet yang dipakai, yang berasal dari hewan. Lalu ada rennet yang berasal atau enzim yang berasal dari tumbuh-tumbuhan vegetarian enzim rennet. Nah, saya pakai yang vegetarian karena di sini mahal sekali kalau pakai rennet yang dari hewan. Yang paling repot itu enzimnya itu ya? Enzimnya. Kalau yang dari hewan, pedetnya harus disembelih. Iya, mau diambil lambungnya. Enggak, kalau mungkin bisa pakai suntik atau untuk bibit aja, bibit enzimnya. Nah, ada bibit enzim, pokoknya butuhnya juga sedikit sekali. 10 liter itu saya hanya butuh 50 cc, sedikit 50 cc enzim yang saya cairkan, yang sudah saya larutkan. Kalau dalam bentuk kering itu hanya satu tusuk gigi. Nah, enzim untuk koagulasi itu tradisional juga ada. Itu pakai poka, itu yang dipakai di Sumatera Utara. Orang Sumatera Utara juga bikin begini, mirip sekali. Namanya dadeh. Dari
justru hebat dari susu kerbau di Sumatera Utara, dan di warung-warung makanan Sumatera Utara dijual. Nah, saya belajar dari itu, bisa dipakai pokak, tapi belum berhasil kan, apa namanya, porsinya atau apa namanya, berapa banyaknya itu kan belum ketemu gitu loh. Di YouTube-nya juga belum ada yang jelas YouTube-nya. Ada paper-paper akademik gitu loh, uji coba pakai ini. Lalu pakai getah pepaya, aku nyoba pepaya muda, kan ada getahnya tuh, diparut atau apa itu dicampurkan juga bisa. Tapi ada pahitnya. Oh, nggak hilang pahitnya. Iya, kalau nggak pakai pepaya tuh pakai papainnya yang biasa untuk pelunak daging tuh loh. Ya, nah, tukang sate kan suka pakai papain. Tapi enak juga pahit. Karena tahu kalau itu pakai itu jadi bisa. Itu saya coba semua udah. Cuma kan sebelum saya pakai Rennet, justru karena Rennet tadinya mahal kan tak hindari, saya cari yang lokal sekalian supaya kalau nanti diajarkan ke masyarakat di Sumba sana, orang kampung tuh bisa bikin pakai bahan yang ada di sekitarnya. Ya, paling gampang ya dari pepaya itu kan banyak di mana-mana, getah pepaya. Tapi kok dosisnya lebih pahit. Nah, kalau kebanyakan kerasa pahit. Tapi kalau sedikit. Tapi itu malah khas kalau menurut saya. Iya, tapi soalnya saya seneng itu, jangan daun pepaya. Enak kalau kita tahu dari pepaya pahit enak juga. Iya, prosesnya kan kita belum tahu itu kan yang krusial itu membuat ini waktu, temperatur, lalu itu semua harus dipelajari betul ya, Pak? Dipelajari. pH-nya, pH susu sangat menentukan, perbedaan pH juga. Berarti cuaca pengaruh besar. Kalau musim waktu itu musim kemarau itu, awal-awal kemarau itu sapi di sini kasih makannya kan brengsek tuh, makan seadanya, barangkali rumput kurang dan sebagainya. Nah, berkali-kali gagal aku karena pH-nya rendah sekali. Curd atau keju itu pH-nya minimum 5,4 kalau supaya bisa di stretch, bisa ditarik gitu ya. Kalau kurang dari 5,4 terlalu asam, dia hancur. Jadi ricotta, keju yang kecil-kecil itu. Tapi rasanya sama. Yo lain. Lain. Karena kan nggak bisa kapes-kapes. Kalau ini kan kapes-kapes kayak ada kapasnya, karena berserat dia. Itu anunya produk sampingnya apa, Pak? Dari keju itu mungkin produk sampingnya itu whey namanya, itu cairan yang warnanya kuning kayak bir gini. Itu kalau di paling untuk pupuk, kalau di yang sementara ini yang paling gampang. Tetapi sebetulnya itu bisa digunakan untuk minuman atlet. Diproses untuk minuman atlet karena menumbuhkan otot kan. Dia protein juga yang protein juga. Tapi karena ternak mungkin dikembalikan ke ternak. Iya, untuk pakan ternak. Yang paling baik kalau di Eropa, di Amerika kan untuk nyemprot lahan rumput ya kembali ke ternak, lebih pupuk itu. Terakhir saya baca, karena ini jumlahnya besar sekali di Amerika tuh, jutaan ton ya. Anunya itu ya. Limbah itu mau dipakai untuk energi apa ya? Aku lali. Bahan bakar. Dikonversi. Tapi itu lebih ke protein ya? Iya. Lebih ke protein. Protein. Itu kalau untuk pupuk langsung atau harus difermentasi dulu? Jadi fermentasi, ditunggu sebulan atau baru disiramkan. Kalau langsung tanamannya mati panas ya. Ranggas atau. Misal Pak, ini dari kambing, susu sapi sama kerbau. Terus kalau sudah jadi ini Pak Laksono bisa membedakan nggak? Bisa. Lebih enak kerbau itu. Dari rasa. Rasa sapi standar. Kalau kambing kan saya pernah bikin ya, dari kambing masih kerasa kambingnya lah. Dan lalu beda harganya. Kuat ya kalau kambing itu bau-bauan nih. Perengus-perengusnya. Cuma harganya juga gila. Kambing itu 1 liter 20.000
Ini 1 liter 6-7 ribu, 9 ribu kemarin ibu beli di Pakem, dimahalin orang. Nah, Di kambing koperasi 20.000. itu loh 7.000. Ya, koperasi yang di sini tuh 7.500. Kalau beli 20 liter memang dikasih 7.000. Banyak orang membeli untuk dikasihkan kambing. Kambing Biar kambing produk kecil. susunya Bukan karena induknya kan anaknya banyak, induknya kurang susu, kambingnya dikasih minum susu sapi. siapa tahu nanti pertumbuhannya jadi segede sapi. Lagi bisnismen, ini contoh yang hebat itu dari Klaten. Waktu itu kebetulan sama-sama saya beli susu, dia beli 300 liter. Saya kan beli hanya 15 liter, 10 liter. Ini tak habisin ya? Iya, Untuk apa Pak ini? Yang 300 liter itu. diombe ke cempe, diombe ke pedes. Oh, itu berapa ekor Karena kambing? kambingnya berapa ratus ekor gitu. Temen di Klaten, Mojokerto itu kambingnya juga 1.200-an. Ada temen. lagi harus cerita gue. Di atas ini giri Kerto apa sini. Oke. Temennya Maka sudah langganan makan di sini. Temen ya. Bapaknya itu pelihara kambing, kemarin cerita sudah 2000-an ekor. Nah, dia sudah memproduksi susu dan membuat feta cheese, keju feta namanya dari kambing ini. Nah, Maka mau langganan untuk menaikkan harga pisahnya itu, dikasih lebih eksotis pakai feta cheese dari kambing. Itu kambingnya Sampai 2.000 Pak. Bukannya 2.000 banyak. banyak, kambing satu aja nek ngaritnya kosong. Ini dikelola secara modern, kandang-kandangnya apa, jadi Itu pakannya apa kalau sampai 1.000? Kalau yang Surabaya itu udah pelet-pelet lah, udah fermentasi. iya, Kat- sudah bukan orang ngarit sendiri. Tadi Mbak. ya. Katul gitu ya, katul dicampur apa? Tumbuhan bukan. Iya, sudah ada, sekarang tinggal kamu nggak usah repot-repot melihara itu, tinggal beli aja. Makanan udah gitu ya. Terus nanti kotorannya nanti jadi pupuk, merah susunya pun sudah mesin. Tinggal pasang dah langsung. Jadi dia sudah produksi susu kambing, lalu bikin keju dari kambing. Kalau yang susu kambing pH-nya juga lebih Ya, stabil kurang apa lebih sama aja? Jadi kalau saya beli susu dari cangkringan, tes dulu pH, asal di atas 6,2, 6,3 oke nih. Terus tinggal saya turunkan sampai sekitar 5,6 gitu, jangan sampai di bawah 5,4 tuh. Itu menurunkannya dengan Asam pengasamannya. Ya. Nah, saya pakai W yang lama, jadi yang Dicampur dikit ya. 1 liter, kalau 10 liter saya kasih 1 liter. Tapi tak tesnya kasih 3/4, turunnya seberapa, kalau masih tinggi tak tambahi. itu nanti kalau kebelabasan tambah susu lagi. Iya, tapi Kalau kerendahan kalau susunya kan udah terbatas, belinya 10 liter ya, nggak mau nambahin udah tak golek mana. Ya, jadi yang sedikit-sedikit pengasamannya, tambahi, dilihat, dites dulu pH-nya, kalau turunnya nggak kebablasan, sudah tambah sedikit. Karena kalau kurang asam itu butuh waktu untuk mengiris kejunya itu agak lama. Jadi setelah dikasih pengasaman 3 menit, dikasih renet itu tadi untuk koagulasi, udah ditutup pancinya, ditunggu setengah jam. Kalau disentuh gitu sudah kayak agar-agar keras itu, diiris persegi-persegi supaya dia ngelembrek gitu. Ngelembrek kan lalu misah W sama curd-nya. Kemudian setelah 10 menit yang ngelembrek, disiram, dikuras dulu, W-nya dikeluarkan sepertiga, 30% dikeluarkan 3 liter. Kasih air panas 75 derajat sampai suhunya dari 20, waktu pertama mengasamkan itu 28, 29, dinaikkan ke 32 pakai air panas. 10 menit
dikuras lagi sepertiga, dan tambah lagi air panas 75 derajat sampai suhu calon kejunya itu mencapai 35 derajat. Tutup selama 30 menit sampai 40 menit gitu. Kuras total W-nya itu, atau bisa pakai kain kan, dimasukkan terus dijaring pakai kain aja. Kayak tahu itu. Itu di kalau untuk keju ini ya ditiriskan sampai bobotnya kira-kira ya 1 kiloan gitu. 10 liter susu jadi berapa keju padat Pak? Biasanya sekitar ya kurang dari itu 9 ons. Oh gitu ya. Sampai kalau kejunya bagus bisa 1 kilo 1 ons. Nggak tentu, tergantung kualitas susunya kalau kejunya. Nah kalau itu sudah tiris, lalu taruh di panci, dikasih garamnya biasanya saya pakai sekitar 1,2%. Jadi kalau 1 kilo ya kasih 12 gram garam. Garam itu basahnya ya? Ya, garam itu asin dan rasanya gurihnya keluar gurihnya. Jadi tambah nanti air panasnya 1 liter ya tambah 22 sampai 24 gram. Siram air panas sekitar 75 sampai 80 derajat Celcius. Ditunggu sebentar dia mulai meleleh, diputar terus bolak-balik gitu, terus ditarik, di stretch gitu, jadi ngulur gitu. Bisa ngulur gitu ya Pak? Oh ngulur, saya sampai 1 meter kira-kira. Kadang-kadang sudah jadi gini nih masih ngulur tuh Pak? Iya. Yang di TV itu. Oh iya, ini kalau dipanaskan ngulur. Oh nggak tahu. Iya. Ini motong juga susah kalau dipodal gitu. Ini Pak, bedanya apa dengan yang di Cepogo itu Pak? Dengan keju kita dengan Cepogo itu dulu bikin namanya edam. Prosesnya beda enggak itu? Prosesnya beda. Dia bikin keju keras yang Cepogo, tapi udah tutup itu yang Cepogo. Oh, udah tutup. Itu setelah jadi kertnya tadi, dia tidak dipanaskan, jadi tidak dimasak. Dia kemudian dipres, dimasukkan, aku nduwe presnya, masukkan ke dalam wadah, ditekan gitu selama 4 jam apa berapa, kelalian misalnya, pokoknya 8 jam. Biasanya ditiriskan 2 jam, kemudian dipres 8 jam, padat lah, terus disimpan, diperam, ditimbu sampai 2 bulan, dibolak-balik tiap hari. Nah, di sini karena suhunya lembab sekali, berisiko kena jamur, aku ngalami itu rusak. Jadi lebih mudah bikin ini pasti jadi. Kalau yang keju keras, suhu anunya harus kering, juga harus bebas dari hewan-hewan itu loh. Semut atau kan risiko. Kalau di Eropa di tempat dingin ya nggak masalah. Di sini yang bikin bagus itu romo-romo terapis. Romo seneng itu ya, di sana daerahnya dingin. Di ini ya, di Temanggung. Temanggung, itu daerahnya kan dingin, adem banget ya. Dan kering relatif ya, udaranya tidak lembab di sini. Saya peram pakai kulkas, ya tetap berisiko. Kurang berhasil sebagai keju keras lah. Bisa jadi ada yang jadi, tapi belum tak dalami lebih lanjut, terus mengutamakan ini bikin Fiordi latte ini bisa langsung memang kan enggak makas mau membelinya, jadi prinsip saya kan bukan jual beli, prinsipnya manfaat bukan memotivasi bahwa kita bisa gitu loh, kayak dulu itu nggak usah tergantung siapa-siapa, wong awake dhewe iso gawe, kenapa ndak tergantung, nek wong tergantunge wong keset ya. Sinau dari cerita yang Ibu nanti itu tuh. Ayo loh. Tadinya tuh nggak mau di rumah, maunya pergi Kenyang apa saya Pak? belikan biar, mintanya dibelikan biar, terus nanti
ovennya dibawa keluar. Coba kamu lihat nanti kalau Ovennya perusahaan besar memang ya Pak ya. anak kita bawa 1 meter. Nah, kayunya apa ya, Pak? Rasane. Semua kayu atau kayu tertentu? Boleh jual tapi Tertentu. Kayu itu Karena lain. di tempat kami itu banyak sekali kayu yang paling aman. Kayu asal nggak tidak pernah digunakan. tidak kena polusi minyak, Tidak kena polusi bergetar. cat. Kita sudah Boleh ya? Oh, pokoknya prinsipnya lalu kayu bersih gitu ya Pak. sampai jam 12 malam Itu biasa kami beli sak VR itu 250.000. ada yang komplain. Kering ya? Jadi jauh sana Itu ditaruh di pojok sana. Tadinya di sini baru kami bersihkan karena yang makan tambah banyak ya. Kayunya baru besok pagi baru ada tukang membantu itu. Ini nanti lama-lama nanti masuk ke dalam. Nah, memang kan banyak yang malak-malak. minta tolong kamu bikin anhang itu kan gara-gara Mau itu ya. mau dodolan nang pinggir jalan itu. Terus aku gawe sendiri, tak bikin tungku dengan semen Iya. resep bata ringan tuh. Jadi pakai aluminium pasta, di mixer biar berbusa tuh, campur semen dan pasirnya aku keliru, harusnya pasir kuarsa, pasir putih itu. Khusus. Oh. Jadi kan jadi bata ringan. Nah, aku bayangkan pakai bata ringan dicetak aja tuh, Biar enteng gitu ya. biar enteng, ngangkat-ngangkatnya. Nah, itu Untuk abot mau pasir biasa. sudah jadi itu kalau banget. Abot. Abot ya. Terus mikir, gawe meja, las sih gawe las. Hal itu kulas aja. Genep pokoknya. Ini listriknya berapa Pak? Listrik kita 2.500. Kalau ngelas memang harus 5.000 ke atas. Tapi lasnya cuma 400 kok. 400-an buat las kecil. Kenapa jadi? Anu, gitu, nggak matang. Ya kalau memang udah ngelas besi tebel di atas 5.000. Oh iya, kalau itu bisa gitu. Tak gawe Ini las anu ya untuk besi tipis lah. besi tipis, besi holo itu loh. Kan itu kan bikin moldingnya tuh Dulu tipis ya. seperti kan mau bikin bentuk lengkung gini. Nah, ciptaannya kan betul gawe persegi terus nganggo fiberglass tak gawe ciptaan pabrik anu kubah melengkung ini kan di anu. Tinggi matras ini. Hah? Tinggi cetakan. Enggak ciptaannya ya. Jadi aku nanti ajar gawe fiberglass resin, main resin. Nggak, nggak, Oh iya, gawe anu. Perahu itu ya Pak ya. Hah? Blue wheeler bener ini berarti. Blue wheeler. Tunggunya malah kelihatan menarik ya kalau tradisional gitu ya. Kalau di hotel kan semuanya open aja. Iya, orang seneng paling favorit di sekitar itu kalau datang ke sini udah ngumpul di situ nonton. Pemandangannya itu. Iya, dan hangetan gitu. Orang seneng sekali. Bikin suhunya biar konstan segitu. Ini panas sekali, minimum 400 derajat. Jadi ini mana tadi ini kalau suhunya kurang dari 400 nggak jadi. Jadinya kayak roti itu. Iya. Itu untuk makan roti bisa juga. Bisa. Bisa ya. Ya cuma tinggal suhunya rendah. Coba, Oh ketinggian kalau untuk roti ini. bukan dia dikurangi, kayunya dikurangi, ditunggu. Biasanya kan kalau sudah selesai masih ada sisa. Kadang-kadang kan dibuat cadangan, jadi bikin. Sekarang sudah kalau di masih 40, sekarang sudah sampai 60. Itu termakas bikin 65. Jadi ada cadangan kalau rusak masih ada cadangannya. Jadi terakhir kan yang dijual hanya 60. Nah, kalau masih ada sama Tita dibikin roti, suhu ovennya kan juga sudah turun. Udah bisa. Jelas gini Pak. Kalau belajar dari YouTube tuh supaya bisa Sisa adonan pizza yang sudah open proof, jadi nggak bisa dibikin pizza lagi. Jadi paket. Kayak Francis, roti Francis Iya. panjang-panjang. Ya, kayak gitu. Jadi gini Pak Hasan. Kalau kan saya ini tiap hari buka YouTube sama dimarahin terus. Lah belajar dari YouTube tuh supaya dapat informasi
sebanyak-banyaknya gimana Pak caranya? Kan kadang kita hanya dapat ngakses berapa saja YouTube, tapi Kamu kadang juga harus gabung dengan Google-nya, apa namanya, paper akademiknya. Kan kalau di YouTube kadang-kala ukurannya terbatas. Misalnya berapa cc atau berapa milimeter, berapa itu kan nggak presisinya jelek. Informasinya tuh kadang-kala ada yang disembunyikan, digampang-gampang kayak gitu loh. Padahal kan nggak gampang. Ada yang malah Aku ajar ngelas nganggo YouTube tuh katanya kan gampang banget. Dia kan nggak bilang ini besi tipisnya berapa mili atau gitu kan. Udah lain ya. tutorialnya itu beda-beda nih. Iya, nanti besi sing putih atau sing ireng kan lain lagi. Kecuali sudah berpengalaman ngerti. Aku saya ya wis mulai ngerti. Saingan Aku ya belajar dari dia kok. Dari kelas. Iya Pak, iya betul. Hati-hati lu. Di belakang saya sudah memikirkan untuk membuat sepeda bagasi, sepeda kargo, sepeda yang kargonya di depan gitu, pakai besi yolo yang terus wah tak delok beberapa jam itu anunya, tak tonton pelan-pelan tapi tempatnya belum ada, lalu keahlian mengelasku harus ganti pakai mic, kan ada yang lasnya kalau yang di YouTube kan yang mau pakai mic ya cepet banget, ternyata gampang banget. Kalau las kayak yang beli kan las amatiran, las hanya untuk belajar kenal lah. Raisan ini. Kalau dia baru kayak gitu, aku menjauh di kongkong terus. Ini seperti bendera Indonesia. Itali, merah, putih, hijau. Iya. Ini cocoknya untuk Piala Dunia. Iya, Tapi kalau teksturnya lumayan ini Pak, lumayan bikin terah lucu. enak. Bikin terah lucu. Mulia enak sampai pada enak ya enak. Ini Live cooking. kalau ngomongkan harga itu ya nggak baik ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Tapi ini Ovennya belum bagus itu. Sekarang udah bagus. 1 kilonya 500 loh Pak. Nah, ini minimum 1 ons. Saya bikin itu. Jadi maka kalau jual segitu tuh 55.000. Segini ya Bu ya. Wah, apa enggak mepet, Bu? Kan Ya, itu tapi dihitung yang bikin ininya bapaknya dok. jadi Bapak Oh, ya. Bikin sendiri ya masalah. Jadi kalau saya jual di luar ya segitu, tapi Itu kalau 500. ke markas di 50% aja ya. kadang-kadang ya matur nuwun. Enggak dilarang ya. Dibakarnya Insalata caprese, insalata caprese, insalata caprese.